Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua terhindar dari wabah virus corona. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan materi kita berikutnya, yaitu tentang statistika. Di mana dalam statistika yang akan kita pelajari yaitu tentang pertama, penyajian data yang terdiri dari diagram, yaitu diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram batang daun. Kemudian tentang distribusi frekuensi, yaitu distribusi frekuensi relatif, distribusi frekuensi kumulatif, dan histogram yang akan juga kita pelajari, nanti ada poligon. Lanjut tentang ukuran pemusatan data, nanti ada data kelompok, data tunggal dan data kelompok, dan ukuran penyebaran data yang terdiri dari jangkauan atau range, jangkauan kuartil dan simpangan kuartil, dan simpangan rata-rata. Baiklah, kita lanjutkan, itu kita masuk ke diagram garis. Agar mudah memahami tentang diagram garis atau diagram lainnya, kita masuk langsung ke contoh soal ya. Di sini ada soal, diketahui data ulangan harian siswa kelas 12 IPS 3 adalah sebagai berikut. Data nilai ya, nilai ulangan harian. Oke. Dari data itu ada tabelnya yang terdiri dari tabel nomor, nama, dan nilai ulangan harian. Di mana ada datanya, Ani mendapat nilai 60, Budiman mendapat nilai 80, Citra 75, Dinda 90, Ginanjar 60, dan Sinta 85. Soalnya kita disuruh membuat diagram garis dari data yang telah ada. Baiklah, kita akan membuat bersama. Pertama-tama, kita harus membuat yang namanya koordinat kartesius. Apa itu koordinat kartesius? Yaitu koordinat yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y, ya. Dimana sumbu X ini pada diagram kita ambil yang disebut ini sebagai nama. Di sini terletak di sumbu X, nama. Kita tulis agak jauh ya, karena akan ditulis namanya di sini. Kemudian pada bidang sumbu Y itu disebut frekuensi atau pada soal nilai ulangan harian. Ini frekuensi atau nilai ulangan harian. Oke, kita masukkan, tadi kita nama-namanya adalah Ani, Budiman, Citra, Dinda, Ginanjar, Sinta. Kita tulis nama-nama ini pada sumbu X. Ani, yang keduanya Budiman, kemudian Citra, Dinda, Ginanjar, dan Sinta. Oke. Nah, di sini datanya kita ada mulai dari 60, 80, 75, 90, 60, 85. Di sini kita harus membuat data dari 0 sampai maksimal 90 atau 100. Berhubung di sini nilainya puluhan, maka kita ambil skala puluhan ya. Oke, kita masukkan ke koordinat pada sumbu Y. Kita mulai dari sini 0, pertemuan garis sumbu X dan Y itu 0. Kita ambil skala 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, dan seterusnya. Ini untuk Y, di sini untuk X. Nah, kemudian
kita sesuaikan dengan soal tadi. Ani mendapat nilai 60. Ani mendapat nilai 60. Kita tarik garis yang namanya garis penghubung. Kita hubungkan si Ani ke 60. Dapatlah di sini titik pertemuannya 60. Kemudian Budiman mendapat nilai 80. Budiman 80. Kita hubungkan. Kita tarik garis berupa garis putus-putus, ini namanya garis penghubung. Ya, ketemulah noktahnya atau titiknya di sini. Kemudian Citra mendapat nilai 75. Di sini kita ada puluhan. 75 di mana? 75 itu terletak di tengah-tengah antara 70 sampai dengan 80. Kita ambil di sini 75. Ya, kita hubungkan Citra 75. Kita tarik garis yang 75, kita hubungkan, ketemu titiknya di sini. Kemudian Dinda mendapat nilai 90. Dinda 90. Oke, Dinda mendapat nilai 90. Kita hubungkan ke 90 pakai garis penghubung 90. Di sini Ginanjar mendapat nilai 60. Ginanjar 60. Ginanjar 60. Oke, Ginanjar mendapat nilai 60. Sini. Dan terakhir Sinta mendapat nilai 85. 85 terletak antara 80 dan 90. 85. Kita hubungkan Ginanjar Sinta ke 85. Ya. Oke. Setelah kita dapat titik-titik yang disebut dengan noktah ini, kemudian noktah-noktah ini kita hubungkan sesuai dengan urutan namanya tadi. Yaitu dari 60 ke 80, dari 80 ke 75, dari 75 ke 90, terus ke 60 lagi, kemudian ke 85. Nah, inilah yang disebut diagram garis. Diagram garis.